Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menus Jabar. Kita masih berbincang bersama anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Bapak Muhammad Hasbullah Rahmat atau Bang Has, dan pemirsa terkait sampah. Pemerintah juga tengah mencari berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah serta mengurangi polusi udara. Salah satu solusi yang muncul dan dipuji oleh Menko Marves saat ini adalah mesin RDF yang mampu mengolah sampah secara cepat tanpa pembakaran. Polusi udara dan sampah khususnya di kota besar saat ini menjadi dua prioritas masalah yang sedang ditangani pemerintah. Keduanya menjadi dua masalah yang berkaitan, sampah juga menghasilkan polusi udara. Saat mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu TPST di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan dua hal ini sudah menjadi perhatian nasional. Terkait sampah, salah satu langkah pemerintah untuk menanggulanginya yakni dengan melakukan pengolahan sampah dengan cara menghancurkannya dengan mesin RDF seperti yang digunakan di Marga Asih. Mesin RDF ini bisa menghancurkan 1 ton sampah dalam kurun waktu 1 jam tanpa dibakar menjadi serbuk yang bisa diolah menjadi barang bernilai jual sehingga tidak menyebabkan polusi. Polusi udara ini kan sudah menjadi masalah nasional ya. Ternyata di sini juga cukup parah walaupun tidak separah Jakarta. Tadi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati Dadang, di sini sudah mereka membuat RDF. Nah, RDF itu kelihatannya berhasil. Nah, tadi dari sektor berapa nih? 7, mereka punya inovasi bekerja sama dengan perusahaan, membuat untuk proses sampah itu dengan berstandar yang bagus, itu bisa 1 jam 1 ton. Kedepannya alat pengolahan sampah ini akan diwajibkan dimiliki setiap kelurahan, gedung, atau perkantoran untuk mengurangi beban sampah sekaligus mengurangi polusi udara. Dari Kabupaten Bandung, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, barusan itu dia alat yang menjadi saat digadang-gadang menjadi salah satu solusi dalam pengolahan sampah, Bang. Penerapan teknologi ini mau tidak mau betul-betul harus menjadi salah satu solusi yang pasti dalam pengolahan sampah. Seperti apa tanggapan dari Bang Has sendiri melihat teknologi yang baru saja kita lihat ini, yaitu RDF ini, Bang? Ya, tentu dari rencana kita Provinsi Jawa Barat ya, Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil itu pengen membangun 4 kawasan TPPS regional. Untuk yang di kawasan Lulut Nambo, Citerep, itu memang berdekatan dengan kawasan industri. Sebut saja ada industri semen di situ. Maka analisa kajian yang paling representatif TPPS di Lulut Nambo itu adalah teknologinya adalah briquette, yang bisa dijual untuk blending batu bara sebagai pembakar boilernya mereka. Nah, lekok nangka memang itu akhirnya outputnya memang listrik. Itu yang paling tepat. Dan yang ketiga itu di Cirebon kemungkinan juga listrik juga yang akan dipakai. Nah, kecuali di kawasan TPPS regional di kawasan Karawang Purwakarta, karena hampir semua pabrik itu menggunakan boilernya itu batu bara, tentu memang output kajiannya lebih mendekat kepada briquette outputnya. Dan ini saya kira sudah mulai kita pikirkan ke depan, pengolahan sampah di Republik ini memang harus pakai teknologi. Nggak bisa lagi kita penduduk kita makin padat dimanapun juga ada penghuni, nggak bisa lagi kita memakai sistem lama gitu. Ya kasus contoh Sari Mukti lah gitu. Berapa kali kita lebarkan juga kan nggak cukup juga. Iya kan? Akhirnya udah kita putuskan aja dalam pansus tata ruang, udah kita tutup. Karena kalau nggak ditutup, modoratnya akan lebih banyak gitu kan. Oke, keniscayaan penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah. Di rumah tangga sendiri seperti apa nih, Bang? Banyak kampanye-kampanye, ayo pisahkan, lalu juga kalau kita lihatlah program Kang Pisman yang sempat juga ada di Kota Bandung. Betul. Seperti apa Anda melihat pengolahan sampah di tingkat rumah tangga ini, Bang? Ya, ini saya kira perlu edukasi dan dorongan bagi kita semua ya. Karena kan merubah karakter attitude itu kan nggak gampang, karena ini budaya. Banyak sekali yang saya temukan orang berangkat kerja subuh pakai motor, itu yang dibawa bukan tas gembrok doang, tapi sampah yang di plastik. Dia lempar di mana saja, di kali, di pojokan di mana. Tentu
budaya kita membuang sampah pada tempatnya, budaya kita memilah sampah mulai dari rumah tangga, saya kira memang harus kita secara masif harus kita galakkan. Karena kalau itu dilakukan, walaupun sumbangsinya cuma 5 kilo satu rumah, tapi kalau udah terpisah organik dan non-organik, saya yakin yang non-organik juga tidak akan dibuang. Pasti akan diolah, dimanfaatkan jadi kompos, ya diolah jadi produk maggot gitu kan. Diolah secara mandiri. Nah, sekarang kan lagi masif juga bank sampah di RT RW yang mengutin kardus plastik kan, tabungan ibu rumah tangga kan. Nah, kalau itu dia biasakan, dibudayakan, saya kira tentu ini juga akan mengurangi volume sampah dari rumah tangga. Cuman kan perlu ada edukasi, perlu ada pelatihan, perlu ada juga kerjasama dengan para pihak. Jangan sampai dia cuma produksi kardus cuma 2 kilo, dia harus bayar ojek untuk ngirim ke tempat. Kan paling tidak kan si bank sampahnya kan harus menjemput bola ke rumah masing-masing itu kan, supaya masyarakat juga mengumpulkan material sampahnya di rumah juga kan tidak ada kos biaya lagi. Gitu. Baik. Nah, ini terkait juga Legok Nangka yang tadi sempat kita bahas adalah apakah ada kemungkinan untuk di masa darurat ini Bang, sampah yang memang menumpuk di wilayah Bandung Raya ini untuk sedikit ditekan atau disimpan lah terlebih dahulu misalnya di Legok Nangka seperti itu, atau tampaknya mau tidak mau ya TPS Sarimukti satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir? Ya, tentu memang secara teknis kalau Legok Nangka kan tidak bisa dia dijadikan tempat pembuangan akhir, karena itu kan berbasis teknologi. Tentu kalau dia baru bisa dibuangin sampah kalau teknologinya udah terpasang. Kalau enggak juga nggak akan bisa dikelola juga. Jadi solusinya menurut saya dalam kondisi darurat seperti ini, kita dorong ada sepis lahan yang di zona 1 yang masih memungkinkan di Sarimukti untuk dijadikan tempat pembuangan, untuk bertahap yang 8.000 ton ini dibuang ke Sarimukti. Opsi kedua saran saya, hampir semua kabupaten kota, baik Cimahi, Kabupaten Bandung, KBB, Kota Bandung sendiri, itu punya TPA. Tapi memang skalanya nggak besar Kang Irfan, kecil. Tapi kalau itu darurat banget kan paling tidak mereka bisa buang sampahnya, produksi sampah di kabupaten kota itu diamankan sendiri di daerahnya dulu masing-masing kan. Sebelum memang Sarimukti itu padam total apinya kan. Itu bisa opsi kedua seperti itu. Ya opsi ketiga memang saya kira kita harus memikirkan juga bahwa berkolaborasi dengan daerah tetangga yang punya sepis TPA yang besar, yang kemungkinan kita harus ekspor sampah ini di luar kota Bandung. Contohnya? Nah, ya tentu kita juga lihat ya apakah di Purwakarta umpamanya kan itu bisa menjadi penampung sementara dari Bandung Raya, walaupun tentu menambah biaya operasional karena lebih jauh kan. Nah, apakah itu memungkinkan? Karena itu kan banyak lembah gitu ya yang memungkinkan bisa membuangin sampah. Tapi menurut saya dimaksimalkan Sarimukti dulu, saya kira mudah-mudahan yang 8.000 ton ini bisa teratasi gitu Kang Irfan. Baik. Terakhir nih Bang, apa yang ingin Anda sampaikan terkait bencana darurat sampah dan juga kebakaran yang saat ini masih berlangsung di TPA Sarimukti? Silakan Bang. Ya, tentu harapan saya kita berdoa ya bahwa sekarang penanganan kebakaran di Sarimukti oleh BNPB juga tengah berlangsung. Kita doakan juga api segera dipadamkan dan tentu asap yang dikeluarkan oleh sampah ini kan mengandung racun. Kalau ini semakin terus asapnya berterbangan dihirap oleh masyarakat juga tentu kan bisa menimbulkan penyakit ISPA juga gitu. Nah yang kedua tentu kita berharap bahwa yang 8.000 ton yang belum terangkut ini memang dalam waktu dekat harus segera diangkut ya, karena itu bisa menimbulkan masalah besar lah, khususnya di kota Bandung ya, karena tidak ada buangan sampah yang representatif. Yang ketiga ya saya menghimbau kepada kita semua, dari musibah yang kita dapatkan di Sarimukti ini, marilah kita merubah attitude dan kultur kita untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah mulai dari produksi kita di rumah tangga. Sehingga kalau dari hulunya itu kita bisa tekan 50%, maka niscaya umur TPA dimanapun lah, mau di kota, kabupaten, termasuk yang punya kita di Provinsi Jawa Barat, itu akan lebih panjang ya Irfan. Dan tentu ini menjadi menjadi pelajaran berharga. Kita udah pernah kena musibah di Lewi Gajah, sekarang kita kena musibah juga di Sarimukti kan. Jadi menurut saya nggak ada pilihan, ke depan itu memang harus berbasis teknologi. Nggak bisa lagi kita menjadikan TPA itu sebagai tempat pembuangan akhir sampah, hanya menampung tumpukan sampah saja gitu. Itu musibahnya banyak sekali. Nah tentu kita sudah punya progres, sebentar lagi akhir tahun ini di Lulut Nambo jalan, dan pemenang tender dari Jepang yang Legok Nangka juga sudah ada. Tinggal kita push aja mereka untuk berinvestasi secara, karena investasinya juga nggak murah. Besar sekali biaya investasi teknologi ini kan, tapi harapan saya
ini menjadi prototipe lah di Indonesia bahwa ke depan bagi saya tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang urusan wajib, tapi penanggulangan sampah itu bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang harus ditangani secara serius. Oke, Saya kira baik. Bang Muhammad Hasbullah Rahmat, anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, terima kasih banyak sudah bergabung di Indonesia Jabar. Dan pemirsa, sekali lagi mudah-mudahan musibah sampah ini menjadi pembelajaran bersama bahwa penanganan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak tentunya menjadi tanggung jawab guna mengelola sampah bermanfaat, bukan menjadi musibah. Dan Anda pun bisa kembali menyimak perbincangan kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.